Menuntut somasi Bupati Konsel ke Supriyani, Surunudin dipanggil ke Mendagri, Pemkab tunggu petunjuk. Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga bakal dipanggil Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Pemanggilan tersebut merupakan buntut dari somasi yang dilayangkan Surunudin terhadap Guru Supriyani. Diketahui, somasi tersebut dilayangkan setelah Supriyani mencabut kesepakatan damai pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Kesepakatan damai tersebut dicabut lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat. Pencabutan dilakukan juga karena Supriyani tak mengetahui isi dari surat tersebut. Setelah dicabut, Surunudin pun melayangkan somasi ke Supriyani. Pemkab Konsel juga mengultimatum Supriyani untuk mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Namun, Supriyani tak melakukan hal tersebut dan pihak Pemkab Konsel mengancam akan menempuh jalur hukum. Hal tersebut pun membuat Surunudin bakal dipanggil ke Mendagri. Demikian yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto. Kepada tribunnews.com, Bima Arya menuturkan bahwa pihaknya bakal memanggil Surunudin dan jajarannya terkait somasi kepada Supriyani. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya. Sebelum melakukan pemanggilan, pihaknya bakal koordinasi dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto terlebih dahulu. Kami akan koordinasi dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, tuturnya. Sementara itu, pihak Pemkab Konsel masih menunggu petunjuk dari Surunudin terkait tindak lanjut surat somasi. Sejauh ini, pihak Pemkab masih belum memastikan langkah selanjutnya. Menunggu petunjuk Bapak Bupati, Surunudin Dangga, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Konsel, Anas Masud saat dikonfirmasi tribunnews.com pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, malam. Anas menuturkan, pihak Supriyani hingga kini belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi tersebut. Belum ada, jelas Anas. Karena sudah melewati tenggat waktu, ujar Anas, pihaknya sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Namun, langkah tersebut masih menunggu petunjuk atau arahan dari Bupati Konsel, Surunudin. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas menambahkan. Jadi ya ini, saya mohon maaf, sekali lagi, jangan niat baik saya dipleset-plesetkan karena kepentingan seseorang. Dinasti politik Bupati Konsel yang somasi Guru Supriyani, istri dan 3 anaknya jadi anggota dewan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar melayangkan somasi kepada guru honorer SD Negeri 4 Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti dari Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih menjadi anggota dewan. Dinasti politik, Bupati Konsel yang somasi Guru Supriyani jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Kasus Supriyani kini tengah berproses di pengadilan setempat. Supriyani diajukan ke meja hijau setelah dituduh memukul seorang anak polisi. Meski Supriyani berulang kali membantah hal tersebut. Selama kasus itu bergulir, sejumlah polisi dan aparat hukum lainnya di Konawe Selatan menjalani pemeriksaan. Bahkan Bupati Surunudin Dangga mencopot Camat Baito Sudarsono Mangidi karena dianggap membantu guru honorer Supriyani.
Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024. 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Alhamdulillah dengan hasil yang ada. Ini semua karena masing-masing telah memiliki modal sosial di masyarakat. Saya kira, kata Surunudin saat dihubungi pada Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Sebagaimana dikutip dari Kompas.id. Keluarga inti Surunudin Dangga yang bertarung dalam pemilihan legislatif 2024 ada 4 orang. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota Dewan mencalonkan Wali Kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Nurlin istri sang bupati terpilih kembali untuk caleg DPRD Provinsi Sultra. Ia maju sebagai caleg Partai Golkar Dapil Sultra II, yaitu Konawe Selatan dan Bombana. Ia meraih 22.980 suara alias yang tertinggi di dapil tersebut. Aksan Jaya Putra juga maju dari Partai Golkar Dapil Sultra I, yaitu Kota Kendari, dan meraih 15.318 suara. Seperti sang ibu, Aksan juga petahana di legislatif tingkat provinsi. Ia juga sempat digadang-gadang maju sebagai wali kota Kendari pada Pilkada 2024. Adi Jaya Putra terpilih di legislatif Kabupaten Konsel. Ia meraih 6.131 suara yang diklaim tertinggi untuk suara calon pribadi se-Sultra. Berbeda dengan ibu dan adiknya, Adi maju dari Partai Nasdem. Ia juga ketua DPD Nasdem Konawe Selatan. Terakhir adalah Leni Andriani Surunudin yang lolos ke Senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Dalam rekapitulasi KPU Sultra, ia meraih 156.919 suara dan mengunci 1 dari 4 kursi DPD. Surunudin menyampaikan, kunci terpilihnya para anggota keluarganya ada beberapa hal. Pertama, keluarga besar telah solid sejak awal. Keluarga besarnya tersebar di Konawe, Konawe Selatan, hingga Kendari. Hal ini memudahkan tahapan selanjutnya. Tentunya kalau dibilang mendompleng nama saya, itu tidak bisa dihindari karena mereka keluarga. Surunudin, menurut dia, modal sosial juga tertanam sejak lama. Nurlin dan Aksan merupakan petahana untuk DPRD Sultra. Sementara Leni pernah maju pada periode sebelumnya dan memiliki basis puluhan ribu suara. Adapun Adi saat ini juga berkarir di bidang politik. Tentunya kalau dibilang mendompleng nama saya, itu tidak bisa dihindari karena mereka keluarga. Secara pengalaman juga saya di legislatif 15 tahun, dan hampir 10 tahun sebagai bupati. Kalau orang mengingat dan memilih keluarga kami, itu adalah hasil investasi sosial, ujar Surunudin dikutip dari Kompas.id. Terkait strategi dan logistik, Surunudin tidak membantah bahwa dirinya turut terlibat. Sejak awal ia memberi saran daerah pemilihan yang tidak saling bentrok dengan lainnya. Ia juga membantu untuk biaya kampanye keluarga. Tapi, tidak seberapa biaya membantunya. Saya bilang dari awal, kalau kalian mau maju jangan pernah ganggu saya. Silakan berusaha sendiri. Bermodalkan modal sosial yang terbangun sejak lama. Tidak ada saya intervensi di lapangan, tuturnya. Menurut Surunudin, untuk terpilih diperlukan jejak panjang di masyarakat. Tidak hanya memiliki biaya, tetapi juga investasi sosial di masyarakat. Sebab, para pemilih juga telah melek politik dengan berbagai saluran pengawasan yang terbuka. Terpilihnya 4 anggota keluarga tentu dekat dengan anggapan politik dinasti. Ia mengaku maju dalam kontestasi adalah hak politik masing-masing yang tidak bisa ia larang.